warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman akan terpanggil ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat takwa. Tetapi puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi harus ada syarat-syarat yang harus kita penuhi sehingga puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat pertama dan utama itu adalah kita harus memenuhi kewajiban kita kepada Allah, yang mana yang kita kenal adalah salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu ini adalah syarat pertama dan utama mutlak bagi seluruh amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah puasa kita. Makanya puasa tidak akan sempurna, bahkan tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau salatnya belum kita laksanakan. Dan dalam melaksanakan salat juga banyak yang harus kita lakukan sehingga salat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini panjang kajiannya kalau kita jelaskan di waktu ini. Oleh karena itu ada kesempatan-kesempatan tertentu kita untuk memperbanyak ilmu dalam bagaimana melaksanakan salat ini. Terkadang banyak orang yang melaksanakan salat mereka tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Bagaimana tata cara salat? Masih banyak yang belum mengerti. Bahkan ada orang yang salat ketika mereka mengucapkan Sami Allahu liman hamidah langsung sujud. Kata Rasulullah, seburuk-buruknya salat seburuk-buruknya orang yang mencuri adalah orang yang mencuri ketika salat, dan itu termasuk orang yang mencuri ketika salat. Kemudian di dalam tata adab di dalam melaksanakan salat, makmum ya suatu ketika pernah mengganggu Rasulullah dengan keras bacaannya. Ya, ketika itu Rasulullah menegur, siapa tadi yang membaca ayat di belakang saya? Ketika itu ditegur langsung oleh Rasulullah, ya, apakah kamu akan mengganggu bacaan saya? Jadi makmum tidak boleh terlalu keras bacaannya di belakang imam ataupun di antara jamaah, karena mengganggu bacaan orang yang lagi sedang sholat. Banyak lagi ada juga orang yang sholat Allahu Akbar, apa yang dibacanya kurang lebih 1 menit nggak sampai dia langsung sujud, ruku. Artinya rukun di antara sholat itu terkadang Al-Fatihah pun tidak dibaca dengan sempurna. Artinya banyak yang harus kita perbaiki di dalam tata cara sholat kita. Dan sholat, kalau puasa tidak terima kalau tidak melaksanakan sholat, sholat pun tidak akan sempurna kalau tidak mengeluarkan zakat. Maka pembahasan kita hari ini adalah tentang masalah zakat. Karena kita Ramadan hari ini sudah yang ke 15, berarti sebentar lagi sudah setengah perjalanan kita melaksanakan ibadah puasa ini. Dan alhamdulillah saya perhatikan jamaah masjid ini masih bertahan. Saya perhatikan semalam laki-lakinya 5 sop. Ya, saya sudah beberapa masjid saya ini ada yang sudah 1 sop tinggal Pak. Ya, ini baru pertengahan. Bahkan setengah sop itu banyak juga anak-anak. Ya. Nah, kemudian kesempatan ini saya juga jelaskan. Biasanya kita setelah sholat itu ada di antara kita yang keluar. Kemudian orang yang di belakang kita malas untuk mengisi sop yang di depan, maka terputuslah sopnya. Nah, ini juga menjadi kendala bagi kita agar supaya orang yang di belakangnya mengisi sop yang di depannya. Kemudian yang di kiri kanannya itu harus merapatkan barisannya. Jangan sampai ada yang bolong-bolong, karena itu akan memutuskan shaf dan tidak ada kesempurnaan dalam berjamaah kita. Nah, zakat di dalam Al-Quran disebutkan sampai 30 kali.
Di antara 30 kali itu 27 kali digabungkan dengan sholat. Tadi imam telah mengatakan iqamis shalah wa ita'iz zakah. Itu salah satu penggabungannya. Kemudian di surat Al-Baqarah juga disebutkan wa aqimus shalah tawa'atuz zakah. Artinya mendirikan sholat tanpa mengeluarkan zakat maka sholatnya tidak akan diterima. Zakat dilakukan tapi tidak melaksanakan sholat maka zakatnya tidak juga diterima. Artinya dua-duanya harus kita lakukan. Nah, apa itu zakat? Zakat dari segi bahasa artinya membersihkan, dan dari segi istilah ya adalah pemberian sebagian dari harta yang telah ditetapkan oleh agama kepada yang berhak menerimanya. Jadi harta ya sebagiannya yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita keluarkan kepada yang berhak menerimanya. Apa dalilnya? Tadi saya sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 43 disebutkan aqimus shalah tawa'atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Di surah Al-Bayyinah juga disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Salat, zakat digandengkan di dalam ayat ini. Artinya kesempurnaan di antara keduanya harus sempurna. Dalil dari hadisnya buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Syahadatu alla ilaha illallah. Sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga adalah wa itaiz zakah. Dalam hadis ini itaiz zakah setelah salat. Tetapi di hadis yang lain ada yang mengatakan setelah itu puasa dahulu baru zakat. Kemudian wa hajjul bait, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Wa shaum Ramadan. Ramadan di hadis ini adalah yang terakhir. Artinya ini 5 pilar yang harus kita lakukan, 5 dasar yang harus kita kerjakan agar Islam yang kita akui sebagai agama kita berdiri. Maka zakat adalah salah satu tiang daripada bangunan agama kita ini, dan wajib itu adanya. Kemudian zakat itu ada 2 macam. Ada zakat mal, yaitu harta yang kita dapatkan dari hasil yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Ini yang akan kita bahas ya antara keduanya ini. Kemudian siapa saja golongan orang-orang yang menerima zakat ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan innas shadaqat lil fuqara. Ya, sesungguhnya kalau ayat ini mengatakan sedekah. Sedekah itu adalah bentuk umum dari semua apa yang kita lakukan dalam kebaikan. Zakat disebut sedekah, infak disebut sedekah, bahkan salat pun bisa dikatakan sedekah. Innas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat dalam hal ini yang pertama adalah lil fuqara. Siapa itu fuqara? Fuqara itu adalah orang yang tidak mampu di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia bisa makan sekarang, yang diusahakan belum ada persiapan untuk makan berikutnya. Itulah yang dinamakan fakir. Jadi orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang makan sekarang dan tidak ada persiapan untuk di sore harinya. Kemudian yang kedua adalah wal masakin, orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang bisa makan di pagi hari, masih ada persiapannya di sore hari. Itu orang yang miskin. Kemudian yang ketiga adalah wal amilina alaiha, yaitu panitia yang mengeluarkan ataupun yang menerima zakat. Itu juga berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang selanjutnya wal muallafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang terikat, orang yang
yang lunak hatinya terhadap Islam. Baik itu orang yang non muslim sekalipun, misalkan ada orang kafir, dia sudah tertarik dengan Islam dan ingin masuk Islam, itu berhak juga kita beri zakat. Atau mu'alaf yang baru masuk Islam, ya, itu juga berhak menerima zakat. Tapi kalau sudah mu'alafnya bertahun-tahun, bukan mu'alaf lagi namanya. Ada yang datang, Ustadz aku ini mu'alaf, kamu sudah berapa tahun? Sejak kecil dia mu'alaf, bukan mu'alaf lagi. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kemudian wafir riqab, ya, wafir riqab itu adalah orang yang memerdekakan hamba sahaya. Ya, mungkin dia perlu biaya dan sebagainya, sehingga dia juga berhak untuk menerima zakat. Wal gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu adalah orang yang diperkirakan tidak bisa lagi membayar hutangnya, maka dia juga berhak untuk menerima zakat itu. Ya. Tetapi kalau misalkan kita yang hutang-hutang, misalkan di bank, di mana gitu kan, itu belum berhak menerima zakat. Ya. Kemudian fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Siapa saja orang yang berada di jalan Allah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, para santri, kemudian para mualim, para ustadz, para mudaris dan sebagainya yang berjuang di jalan Allah, ya, mereka juga berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah wabnis sabil, orang yang dalam perjalanan, yang mana mereka mungkin kehabisan ongkos atau biaya, kemudian datang ke masjid, Pak saya ini pulang ke daerah ini dan saya tidak punya ongkos lagi, itu juga boleh atau berhak menerima zakat. Faridatan minallah, itulah yang diwajibkan atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 8 para penerima zakat ini. Tentang masalah siapapun nanti secara individunya nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Itu adalah penerima zakat. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui, zakat itu ada 2 macam, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal ini, ya, dikeluarkan bagi seorang muslim yang apabila sudah mencapai nisabnya. Jadi ada syarat-syaratnya zakat mal yang harus kita keluarkan. Tidak semua harta diwajibkan zakat atasnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang hari raya. Kapan wajibnya zakat fitrah itu? Ketika tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Contohnya, hari ini adalah hari terakhir kita berpuasa, malam nanti besok kita sudah mulai Idul Fitri, maka setelah terbenamnya matahari wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Kewajiban itu di situ. Nah, bagaimana kalau orang yang meninggal sebelum matahari terbenam, dia tidak wajib membayar zakat? Kemarin saudara kita, ya, jamaah kita, Pak Nano ya, Pak Nono ya. Nah, dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena meninggalnya sebelum tenggelamnya matahari ketika hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian terakhirnya kapan? Sebelum melaksanakan Idul Fitri. Kalau sudah Idul Fitri setelah sholat Id, maka dia tidak dihitung sebagai zakat dan dia telah lalai terhadap kewajibannya gitu. Dan berapa yang harus kita keluarkan kalau zakat Idul Fitri ini, zakat fitri ini adalah 2,5 kilogram menurut jumhur ulama, ya, yaitu makanan pokok yang kita makan. Kalau kita di Indonesia ini makanan pokok kita beras, maka kita wajib mengeluarkan beras. Kalau makanan pokok kita gandum, maka wajib mengeluarkan gandum. Makanan pokok kita jagung, maka wajib mengeluarkan jagung.
Saya punya teman orang Juzul Qamar, orang Pantai Gading, makanan pokoknya pisang, maka wajib dia mengeluarkan zakatnya berupa pisang. Ini menurut jumhur ulama para salaf. Dia tidak boleh diganti dengan uang. Tetapi sebagian ulama juga berpendapat, ya, ulama mutaakhirin boleh diganti dengan uang. Ya. Makanya ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan tidak boleh diganti dengan uang, ada yang mengatakan boleh diganti dengan uang. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya, dia mengatakan tidak boleh diganti dengan uang. Tapi para mazhab-mazhab yang lain juga ada yang mengatakan boleh diganti dengan uang. Artinya tidak salah kita mengganti dengan uang, karena masih ada pendapat ulama yang membolehkan hal itu. Kemudian zakat mal, apa saja syarat wajib yang dizakatin? Yang pertama adalah milik sendiri atau milik penuh. Misalkan saya punya usaha dan usaha ini saya tidak berkongsian dengan yang lain. Ini yang berhak saya zakati. Kalau misalkan kita punya usaha patungan, ya, apakah berhak dizakatin? Selama itu masih dalam bentuk bersama-sama, tidak wajib dizakatin. Tetapi setelah itu ada pembagian, dan pembagian itu sampai kepada nisabnya, baru itu yang wajib dizakatin. Contohnya, misalkan nisabnya, ya, emas ataupun perniagaan kita, uang kita itu 85 gram. Itu nisab. Nisab itu batas minimal harta yang kita miliki. Emas sekarang saya lihat semalam tuh harganya 1.019.000. Anggap saja 1 juta. Berarti kalau harta kita 85 juta dan itu selama 1 tahun, ya, maka itu wajib kita zakati. Dan kalau itu adalah perniagaan kongsi kita, misalkan kita punya usaha bersama, kemudian nilainya 150 juta. Karena ini masih kongsi, belum wajib dizakati. Setelah dibagi 75 juta sewang, maka dia tidak berhak karena belum sampai nisabnya. Tetapi setelah dibagi sampai 85 jutaan, maka berhak dia dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah harta yang dapat berkembang. Ya, harta yang dapat berkembang yaitu uang. Kemudian sampai nisab, kalau emas itu 85 gram emas yang wajib kita zakatin. Kalau perak itu 595, kurang lebih 600 gram perak yang harus kita zakatin. Jadi kalau ibu-ibu punya emas, ya, 85 gram emas dan itu selama 1 tahun tersimpan, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Dan apabila di tahun berikutnya juga sama nilainya, maka juga wajib dikeluarkan zakatnya. Bukan hanya 1 kali, tapi setiap tahun dikeluarkan zakatnya kalau itu masih tetap nisabnya, ya. Begitupun dengan perak 600 gram tadi. Bagaimana kalau bentuknya uang? Maka uang itu kita konversikan dengan emas. Tadi 85 gram emas itu kurang lebih 85 juta. Kemudian uang kita ada 100 juta ngendap di bank, maka itu wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang selanjutnya melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta itu lebih dari kebutuhan kita sehari-hari. Nanti akan kita bahas tentang zakat. Yang mana zakat sekarang ini ada namanya zakat profesi. Nanti kita akan bahas. Kemudian bebas dari hutang. Ya, orang punya harta sudah sampai nisabnya, sudah 1 tahun ataupun haul dan bebas dari hutang. Bagaimana kalau hutangnya lebih banyak daripada hartanya? Maka dia bebas dari kewajiban membayar zakat. Yang wajib dia harus membayar hutangnya itu. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah haul, yaitu sampai 1 tahun. Kalau itu harta berupa emas dan perak. Tetapi kalau misalkan itu perkebunan
atau hewan ternak, ya, maka ketika kita memanennya. Kemudian apa saja harta yang wajib kita zakati? Yang pertama, emas dan perak yang wajib dizakatin. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengancam orang yang tidak mengeluarkan zakat ini. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Yang disebutkan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya atau mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan ingatlah pada hari itu ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, nanti pada hari kiamat emas dan perak itu akan dipanaskan dengan api neraka, lalu disetrikalah wajahnya, perutnya dengan emas yang dia simpan itu. Itu ancaman Allah bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan ini di surah At-Taubah ayat 35, ya. Jadi bagi siapa yang tidak mengeluarkan zakat, emas dan peraknya atau harta yang lainnya akan menjadi, ya, hukuman bagi dia di hari kiamat nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hasil pertanian, ya, hasil pertanian, dan itu adalah makanan-makanan pokok. Misalkan kalau kita ini beras, dan setelah panen dia harus mengeluarkan zakatnya, ya. Kemudian aset perdagangan, ya, dia dagang yang dia jual belikan gitu. Kemudian hasil yang dikeluarkan dari bumi, yaitu barang tambang, juga wajib dizakati. Kemudian binatang ternak, kemudian ada yang selanjutnya saat ini adalah zakat profesi. Inilah yang berhak dizakatin. Bagaimana kalau sayur mayur, buah-buahan? Tidak wajib dizakati, ya, kecuali ada beberapa yang disebutkan dalam hadis adalah seperti gandum, kurma, ini wajib dizakati karena sudah merupakan makanan pokok bagi orang-orang tertentu gitu. Kemudian bagaimana cara kita menghitung daripada zakat yang harus kita keluarkan ini? Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa harta yang kita keluarkan itu adalah 2,5%, ya, dari harta yang kita miliki, ya. Bagaimana cara menghitungnya? Misalkan kita punya simpanan harta nih di bank selama 1 tahun, nilainya tidak berkurang dari nisab, yaitu 85 juta kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun uang itu masih ada, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari harta yang kita miliki itu. Dan itu harus kita berikan kepada 8 asnaf yang kita sebutkan tadi. Kemudian kalau zakat fitrah adalah, ya, harta makanan pokok yang kita miliki pada hari itu, yang mana kita masih ada sisa-sisa ataupun makanan itu, wajib kita mengeluarkan zakat. Kalau kita tidak ada, ya, di hari itu beras atau makanan pokok, maka tidak wajib dia mengeluarkan zakatnya, maka dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Jadi di malam Idul Fitri itu masih ada beras di rumahnya atau masih ada uang yang untuk membeli makanan pokok itu, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Itu adalah zakat fitrah. Kemudian bagaimana perdagangan? Syarat-syaratnya berbentuk suatu usaha yang terikat dengan adanya jual beli, ya.
Yang kedua, ada usaha untuk memperoleh untung atau laba. Yang ketiga, nisab sudah sampai. Maka nisabnya ini disamakan dengan seperti nisab emas. Misalkan ada seseorang nih jual beli ya kue, ya kuenya memang tidak wajib dizakatin, tetapi dari hasil kue yang dia jual itu sudah melampaui daripada nisabnya, karena mungkin keuntungan hariannya ya yang banyak sudah sampai nisabnya. Kemudian selama 1 tahun maka wajib dia mengeluarkan zakatnya, dan itu dikonversi dengan emas nisabnya, yaitu 85 gram tadi atau 85 juta. Kemudian bagaimana cara kita menghitungnya zakat perdagangan ini? Ya, syaratnya seperti apa? Kekayaan itu dalam bentuk barang, ya. Kemudian uang tunai dan piutang, ya. Dari ketiga bentuk ini adalah terlepas daripada tidak terlepas dari salah satu. Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari 3 bentuk di bawah ini. Kekayaan dalam bentuk barang, uang tunai, dan piutang. Itu juga termasuk daripada yang wajib dizakatin. Contohnya, misalkan sebagai perusahaan mebel, ini kalau kita mebel nih, pada tutup buku per Januari ataupun saat ini, ya, dengan keadaan mebel belum terjual nih, belum terjual misalkan 5 set. Kemudian uang tunainya ada sekitar 15 juta. Uang yang berbentuk barang ya, misalkan ada 50 juta. Kemudian piutang ada 2 juta. Setelah dikalkulasikan maka tidak cukup nisabnya, maka dia tidak berhak mengeluarkan zakatnya. Kemudian kalau ada usaha yang lain misalkan ya, jadi Pak, usaha itu tidak boleh digabung-gabungkan. Misalkan saya usaha kue nih, setelah saya hitung kue, jangankan kue ya, kalau kue itu yang hancur, misalkan usaha apa, buah juga yang sudah ini, buah tidak wajib dizakatin, tapi hasil usaha dari buah kalau sampai nisabnya dan 1 haul itu baru wajib dizakati gitu. Dan apabila kita hitung misalkan barang ini, mebel tadi yang saya mudah sekali, barang di dalam gudang kita kalau kita hitung ya ada sekitar 50 juta, kemudian uang di tangan kita ada 30 juta, berarti itu sudah 80 juta ya. Kemudian kita punya piutang ya, kemudian piutang itu adalah 2 juta ya, maka belum juga mencapai nisab. Jadi sebenarnya barang yang kita miliki yang belum berbentuk uang tapi nilainya kita sudah tahu, dengan uang yang kita cashnya ada, kita jumlahkan sudah lebih daripada sudah sampai nisabnya, maka berhak kita keluarkan zakatnya. Itu kalau kita perdagangan. Bagaimana zakat pertambangan? Kalau pertambangan itu ya, kalau misalkan kita punya tambang dan tambang ini kita usahakan dengan barang, dengan alat-alat, maka zakatnya adalah 2,5% seperti emas. Tetapi kalau tambang ini tanpa dengan alat, tanpa biaya, maka zakatnya adalah 20%. Contohnya, tiba-tiba kita menemukan emas nih, menemukan batu bara nih, dan itu banyak jumlahnya, maka zakatnya adalah 20%. Tapi kalau kita misalkan menambang dengan alat, dengan biaya, maka zakatnya sama seperti emas, 2,5%. Nah, bagaimana zakat pertanian? Zakat pertanian itu ya, apabila kita manen ya, panen misalkan
setara dengan kalau beras itu adalah 520 kg beras, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Dan itu dihitung setelah pengeluaran biayanya. Ya, misalkan biaya pupuk, biaya perairannya dan sebagainya, ya. Kemudian 520 kg beras ini, ya, itu yang wajib kita zakati. Berapa zakatnya? Kalau kita pakai perairan biaya, maka zakatnya adalah 5%. Tapi kalau misalkan dia itu adalah air hujan dan sungai, maka zakatnya adalah 10%. Jadi beda zakatnya. Dan cara pengeluarannya itu setelah dipotong, kalau yang pakai biaya tadi setelah pengeluaran biaya operasionalnya gitu. Nah, ini ada lagi yang namanya zakat profesi. Zakat profesi ini saya yakin ini yang lebih banyak ya masyarakat kita di sini. Zakat profesi itu adalah batas minimumnya untuk gaji yang harus dizakati adalah senilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Harta tersebut harus sampai 1 tahun. Jumlah wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Ya, bagaimana cara menghitung zakat profesi ini? Jadi zakat profesi ini ada berbagai macam cara orang menghitungnya. Ya, mereka mendapatkan gaji misalkan setelah dikalkulasinya selama 1 tahun, maka gaji ini telah sampai 1 nisab, sampai nisabnya yaitu kurang lebih 85 juta tadi, maka dia wajib dibayarkan zakatnya gaji itu. Dan ini ada 2 macam, ada bulanan, ada tahunan. Jadi kalau bulanan, ya, misalkan ada seseorang yang gajinya anggap saja berapa, ya, anggap saja gajinya misalkan 10 juta nih, ya, karena nisab penghasilan minimal senilai, ya, ada yang senilai dengan beras, seperti orang berkebun, bersawah, yaitu 520 kg beras. Berapa sekarang beras? Kurang lebih 10.000 nih, ya. Berarti nisabnya itu adalah 520 kg emas itu kurang lebih beras 550 gram dikali 10.000 sama dengan 5 juta. Berarti orang yang di atas 5 juta gajinya itu sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi itu dipotong dari kebutuhan hariannya. Misalkan ada orang gaji 10 juta, kebutuhan hariannya ataupun bulan itu adalah 3 juta, berarti sisanya berarti 7 juta, ya. Nah, 7 juta itu adalah yang berhak dikeluarkan zakatnya. Tetapi kalau kebutuhan hariannya itu kurang ataupun dari gajinya, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi harus lebih daripada kebutuhan hariannya ataupun bulanannya, ya. Kemudian waktu membayar zakat, nanti kita tanya jawab setelah ini, ya. Waktu membayar zakat fitrah boleh kita lakukan adalah saat Ramadan pertama. Saat pertama sekarang ini sudah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan terakhirnya adalah ketika sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Tetapi wajibnya itu setelah azan maghrib di malam Idul Fitri itu. Kalau kita keluarkan setelah Idul Fitri, maka dia adalah termasuk adalah sedekah seperti sedekah biasa. Kemudian cara kita mengeluarkan zakatnya, ya, ada niatnya. Nawa itu kalau kita mengeluarkan zakat untuk diri kita pribadi, ya. Nawa itu an akhroja zakatul fitri alayya, sengaja aku mengeluarkan zakat atas diriku, wa an jami'i, dan ya atas semua yang
aku harus tanggung, yaitu mungkin anak, istri kita, ya, fardholillahi ta'ala, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengeluarkan zakat untuk istri kita, nawaitu an akhraja zakatul fitri an zaujati fardholillahi ta'ala. Kalau untuk anak kita, nawaitu an akhraja zakatul fitri an waladi, sebutkan namanya dan seterusnya. Kemudian bagi orang yang menerima zakatnya adalah jazakumullah fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Itu doa bagi yang menerima zakat. Boleh saja dengan bahasa Indonesia. Semoga Allah memberikan pahala atas yang kau berikan. Semoga Allah memberikan keberkahan apa yang Allah tetapkan untukmu, dan semoga Allah ya menjadikan ini untuk penyucianmu. Ya, itu kalau bahasa Indonesianya. Ya. Pendek kata, zakat ini panjang pembahasannya. Cuma untuk lebih simpelnya, kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, karena pada umumnya zakat ini adalah hal yang harus kita wajib keluarkan. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang bertanya begini, bolehkah ya panitia menyiapkan beras, kemudian beras itu dijual bagi orang yang mengeluarkan zakat? Maka saya katakan tadi, ada pendapat yang pertama, dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya dari makanan pokoknya, dan dia harus mengeluarkan, kalau makanan pokoknya beras, dia mengeluarkan beras. Itu bagi yang berpaham seperti itu. Tetapi bagi yang orang yang berpendapat bahwa boleh dengan diganti dengan uang tadi, maka dikeluarkan dengan uang. Dan boleh panitia menjual beras, ya, kemudian beras itu dikeluarkannya untuk mengeluarkan zakat. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pembahasan tentang zakat profesi tadi. Apakah zakat profesi itu tidak termasuk dalam kategori infak? Karena perintah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum itu, kalau tidak salah dalam surat At-Taubah ayat berapa saya lupa itu dasar itu kan untuk zakat mal yang biasa itu, Ustaz. Iya. Nah, kemudian apakah zakat profesi ini berlaku di Indonesia saja atau di negara-negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, atau mungkin di Arab Saudi mungkin? Itu aja, terima kasih. Iya. Zakat profesi ini sebenarnya baru, ya. Ini oleh Yusuf Qaradawi, seorang ulama Mesir, kemudian pindah ke Qatar karena banyak sekali pendapat-pendapatnya itu tidak sesuai dengan pemerintahan Mesir. Akhirnya dia hijrah ke sana. Nah, memang benar, saya secara pribadi, Pak, membedakan antara zakat dengan infak. Ya, sebenarnya bukan di surah At-Taubah dalilnya 103 itu. Infak itu adalah di surah Al-Baqarah ayat 215. Boleh dibuka nanti. Yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul lil walidaini. Katakanlah, ya, qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini. Apapun yang kau infakkan hendaklah diperuntukkan bagi orang tua. Memang secara umum bentuknya sama, ya, cuma bedanya zakat dengan infak. Kalau zakat ada syaratnya, pertama harus nisab, yang kedua adalah haul. Tapi kalau infak tidak ada nisab dan tidak ada haulnya. Pengeluarannya juga sama, 2,5%. Cuma yang membedakannya, ya, zakat itu 8 asnaf. Surah At-Taubah ayat 60 tadi. Fakir, miskin dan seterusnya. Tetapi kalau infak, semua harta yang kita dapatkan dari usaha kita ataupun itu dari pemberian orang, 2,5%-nya yang harus kita keluarkan pertama untuk orang tua yang tidak kita tanggung makannya. Artinya yang sudah berpisah, yang pisah rumah dengan kita. Yang kedua adalah kerabat kita, keluarga dekat kita. Yang ketiga anak yatim,
yang keempat orang miskin, yang kelima adalah orang yang dalam perjalanan. Itu bedanya. Infak ada 5 yang penerimanya, sedangkan zakat ada 8. Saya lebih cenderung pendapat ini, Pak. Ya, saya sampai ke di sini pasti nanti akan bertanya tentang zakat profesi, maka saya keluarkan ini karena secara umum sekarang kontemporer, maka sekarang ada zakat profesi itu. Ya, kebenaran santri saya sekarang ini untuk ya zakat Basnas Palembang ini itu santri saya itu, Pak, yang bagian kota. Ya, Ridwan Nawawi itu ada santri saya untuk penerima zakat itu. Makanya setiap bulan diambil dipotongi zakat itu. Sebenarnya itu bukan zakat sebenarnya. Itu adalah infak, Pak. Iya. Oke, ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf, pertanyaan saya ada juga zakat. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati malam Nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Padahal kalau kita lihat dalam surat Al-Qadar disebutkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Bagaimana pendapat Ustaz? Yaitu dalam surat Al-Qadar ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bagaimana pendapat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara singkat saya jawab. Quran itu turunnya 2 kali, Pak. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab sebelumnya itu langsung Jibril yang menyampaikannya, dan Al-Quran itu bedanya dia diturunkan 2 kali, 2 fase istilahnya. Yang pertama adalah dari Baitul Izzah, ya, artinya perbendaharaan yang Allah milikan di Lauhil Mahfuz ke langit pertama, ya, di langit pertama. Maka di dalam surat Al-Waqi'ah disebutkan, innahu laqur'anul karim fi lauhil mahfuz la yamassuhu ilal mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu berada di lauhil mahfuz, ya, dan tidak bisa menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, maksudnya malaikat Jibril yang mengambilnya itu dari malaikat Jibril di langit pertama. Inilah namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu baru turun di malam-malam yang lainnya, itu adalah secara berangsur-angsur. Pertama diturunkan secara total, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, baru dari Baitul Izzah ke langit pertama, maksudnya ke dunia ini, ya. Dan setelah itu baru berangsur-angsur sampai ayat terakhir. Nah, banyak riwayat disebutkan kapan ayat pertama turun, ya. Ada yang mengatakan pada malam Lailatul Qadar itu juga, ya. Kemudian ada yang mengatakan malam tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan, ada yang mengatakan di malam terakhir daripada malam Ramadan itu, ya. Tetapi secara pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran, itu malam pertama itu tanggal 21 Ramadan, Pak. Tanggal 21, bukan tanggal 17. Tanggal 17 itu salah satu pendapat saja Al-Quran itu diturunkan. Nah, jadi malam Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi ada 2 macam. Malam Lailatul Qadar itu malam diturunkan Al-Quran secara sekaligus, dan malam Lailatul Qadar juga diturunkan ayat pertama itu. Dan di malam-malam Ramadan itu Jibril datang kepada Rasulullah, ya, untuk mendengarkan bacaan-bacaan daripada Rasulullah SAW. Sampai saat ini malaikat Jibril itu diturunkan. Disebutkan dalam itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam hari itu turun malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi setiap Ramadan malaikat pun turun
ya, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya itu mengatur urusan yang ada. Makanya ketika ada orang yang berdoa pada malam Lailatul Qadar, semuanya yang didoakan itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di akhir-akhir Ramadan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar kita, ya. Dan malam Lailatul Qadar itu, ya, jangan seperti yang saya bilang waktu itu bahwa tanggal ganjil saja yang kita tunggu. Kenapa? Karena belum tentu yang ganjil ini menurut yang puasanya di hari Minggu, ya, itu akan menjadi genap bagi orang yang puasa mulai dengan hari Sabtu. Jadi kita tidak tahu lagi mana yang genap, mana yang ganjil sekarang ini. Jadinya setiap malam ditunggu aja, Pak. Insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Oke, Pak, satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah syafaat, sebagaimana dalam ayat kursi, man zalladzi yas'um indahu illa bi'idznih, bahwa sesungguhnya syafaat itu tidak ada yang memberi izin kecuali Allah. Namun kebanyakan kita minta syafaatnya kepada Rasulullah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Enggak jelas, Pak. Masalah syafaat. Syafaat, ya. Syafaat di dalam ayat kursi bahwa yang memberikan syafaat itu kecuali hanya Allah. Tanpa izinnya syafaat itu tidak akan diberikan oleh Allah. Tapi kenapa banyak yang paham mengatakan bahwa kita minta syafaat kepada Rasulullah? Ya. Apakah Rasulullah minta izin dulu kepada Allah atau bagaimana? Ya, jadi benar. Kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 tentang syafaat. Disebutkan man zalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya. Makanya syafaat itu adalah inna syafa'ata lillahi jami'a. Sesungguhnya syafaat itu, pertolongan itu milik Allah semuanya. Tetapi Allah akan memberikan, ya, hak syafaat ini kepada orang-orang yang Allah tunjuk. Salah satunya adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya punya delegasi lah kalau kita itu. Punya kewenangan yang Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kepada anak-anak soleh, para penghafal Al-Quran, itu bisa memberikan syafaat semua. Tetapi itu semua dengan izin Allah. Jadi syafaat itu datangnya dari Allah dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Salah satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini dari awal sudah diberikan oleh Allah kepada Muhammad. Salah satu contohnya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang mendengar azan dan menjawab seruan azan itu, setelah dia mendengar azan dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, doa azan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma itu sampai akhir, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Ya. Dan syafaat itu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham Pak ya? Jadi syafaat itu memang milik Allah, tetapi Allah memberikan, ya, wewenang ini kepada orang-orang tertentu, salah satunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi anak pun bisa memberikan syafaat kepada orang tua, bahkan istri pun bisa memberikan syafaat kepada suaminya. Seorang ustadz pun, seorang guru pun bisa memberikan syafaat kepada muridnya. Ya, banyak sekali tentang syafaat ini. Nanti ada bab tertentu membahas tentang masalah syafaat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita silakan. Bolehkah kita kalau membaca Al-Quran sendiri membaca dengan sir saja? Itu aja, terima kasih. Iya. Ini sebenarnya bahasan yang akan saya bahas hari ini sebenarnya Pak ya. Tentang masalah berinteraksi dengan Al-Quran seperti Habib Mahdi katakan, itu akan saya detailkan sebenarnya dalam pertemuan ini. Tingkatan orang-orang yang berinteraksi kepada Al-Quran. Cuma karena ada pengurus masjid mengusulkan, karena ini sudah mau mendekati zakat, akhirnya saya diminta untuk membahas masalah zakat. Makanya agak sedikit
keteteran saya membahas tadi. Jadi persiapan malam suruh banyak yang saya buka-buka gitu kan. Nah, jadi bolehkah kita membaca Al-Quran secara sir? Boleh, Pak. Bapak pelototin saja itu boleh. Apalagi dibaca dalam hati. Ya. Jadi huruf Al-Quran yang kita baca, walaupun kita tidak paham, akan mendapatkan ganjaran 10 kebaikan. Ya, misalkan Pak Latif lihat dari Al-Quran, kamu pelototin aja, itu sudah mendapatkan pahala, Pak. Ya. Tetapi jangan sampai Bapak membaca mulutnya Al-Quran tapi pikirannya kemana-mana. Nah, itu yang nggak boleh. Iya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita lebih semangat lagi dari Ramadan ini. Ya, dan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu, dan kita semua dapat menyelesaikan perjuangan kita selama bulan Ramadan ini. Dan doa kita sebagaimana doa para salafus saleh adalah memohon kepada Allah agar diterima ibadah puasa kita, ya, diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, amin. Karena kata Rasulullah, celakalah ya orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.